Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita sehat, terpelihara dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang, saudara-saudaraku, mengalami pandemi COVID-19. Jadi memang kita sesuai dengan protokol, aturan dari pemerintah, seluruh peribadatan kemudian diarahkan ke rumah. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan khususnya di internet kita di gereja bisa diadakan ibadah, itu pun juga dalam skala kecil, orangnya sangat sedikit, dan biasa sifatnya itu live streaming, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi memang hari-hari ini kita punya peribadatan juga berpengaruh, ya, kita punya kebiasaan-kebiasaan juga berpengaruh, ya, lingkungan kita juga berubah. Dan aktivitas manusia pada umumnya bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia kemudian mengalami perubahan. Ada dinamika-dinamika, kejutan-kejutan kemudian yang muncul. Oleh karena apa? Oleh karena pandemi COVID-19 ini yang mempengaruhi seluruh tata laksana kehidupan manusia. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, saudara yang dikasih Tuhan, cara beragama kita tidak boleh kemudian dipengaruhi dengan keadaan dunia hari ini. Kita punya iman tidak boleh terganggu oleh karena suasana di mana kita tidak bisa beribadah seperti hari-hari biasanya. Kehidupan keagamaan kita itu bukan sifatnya ritual. Kehidupan keagamaan kita itu bukan sifatnya seperti kebiasaan, ya, rutinitas belaka. Tetapi saudara-saudaraku, rutinitas keagamaan kita atau cara keagamaan kita itu mestinya adalah sebuah gaya hidup, lifestyle yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai wujud iman kita tentang Tuhan atau keberadaan Tuhan yang mengatur kehidupan kita itu sendiri. Jadi saudaraku, ibadah yang benar itu adalah soal bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan iman, dengan hati, dengan kualitas hidup yang tetap tertuju kepada Tuhan. Kita tidak dipengaruhi dengan liturgi. Kita tidak sedang dipengaruhi dengan tata laksana ibadah yang diatur. Bahkan kita tidak kemudian lagi bisa oleh karena situasi sekarang ibadah secara komunal. Dan memang saudara-saudaraku, bahwa Alkitab juga mengajar kita supaya kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini bukan bicara lagi soal liturgi, bukan lagi bicara soal gedung gereja, tapi bagaimana cara kualitas hidup kita yang diisi dengan nilai-nilai kebenaran sebagai bagaimana kita kemudian beragama. Jadi kita tidak beragama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Alkitab mencatat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20 dan 21, tetapi kita fokus di ayat yang ke-20 saja, berkata begini. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wow, syarat untuk masuk di dalam kerajaan surga rupanya cukup berat. Padahal ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang menjalankan keagamaannya dengan ketat. Orang Farisi seperti yang kita tahu adalah mereka yang menjalankan secara literally Taurat itu. Titik komanya mereka jalani, mereka taati setiap kata, setiap kalimat di dalamnya. Tetapi rupa-rupanya, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus kemudian menekankan bahwa bukan hidup keagamaan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang bisa membawa orang ke surga. Kehidupan seperti apa sih yang bisa membawa orang ke surga? Ternyata, saudara yang dikasih Tuhan, saya kagum benar sama firman Tuhan ini. Saya kagum benar sama pengajaran Kristus. Karena rupa-rupanya Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan hari-hari hidup kita dengan mengisi nilai-nilai hidup kita dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Maka di sanalah sesungguhnya ibadah kita. Nah, saudaraku, apa yang kurang dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka, saudaraku, mereka menganggap diri mereka benar, mereka menganggap diri mereka suci, mereka melakukan ritual agama mereka dengan baik, mereka memberikan persembahan. Tapi Tuhan berkata, rupanya kalau kehidupan kita tidak lebih daripada mereka yang melaksanakan agama cuma sekedar ritual, maka kita tidak akan pantas masuk di dalam kerajaan surga. Jadi soal masuk dalam kerajaan surga itu bukan soal beragama. Masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan bicara soal ritual, tetapi bagaimana kemudian kita menghayati Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai objek penyembahan kita. Tuhan itu adalah muara, Tuhan itu adalah akhir kehidupan kita. Dan alasan kita untuk hidup adalah karena Tuhan. Jadi kalau kita hidup hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena Allah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Sola gratia, hanya oleh anugerah Tuhan. Only by grace. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan
kita tertipu dengan kebiasaan beragama. Agama diciptakan manusia supaya tata laksana hidup interaksi manusia itu tidak mengalami chaos atau gesekan yang menimbulkan dampak kerusakan. Itulah sebabnya kemudian dibuatlah agama untuk mengatur, ya, supaya manusia tidak mengalami benturan atau chaos. Tetapi kekristenan ini bukan bicara soal agama. Kekristenan berbicara soal gaya hidup. Bagaimana kemudian kita meneladani hidup Kristus. Karena dengan meneladani hidup Kristus kemudian kita sedang membangun formasi rohani yang kuat. Dan formasi rohani yang kuat itu hanya bisa terbangun ketika dasar bangunan itu sendiri adalah iman kepada Kristus. Dengan semangat keinginan yang besar untuk menjadi seperti Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan hidup keagamaan kita hari-hari ini. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hidup dalam kemunafikan. Orang yang munafik tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memampukan kita hidup di dalam anugerahnya. Sola Gracia.